dengan Gubernur dan DPRD Provinsi Papua Barat dimulai. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Barat, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Ketua Komisi Pendidikan DPRD Provinsi Papua Barat, Kepala OPD Provinsi Papua Barat, yang kami hormati Ketua PGRI Provinsi Kabupaten Kota se-Papua Barat, yang kami hormati Ketua-Ketua MKKS Papua Barat, yang kami hormati pengawas SMA SMK se-Papua Barat, dan yang selalu kami cintai dan kami banggakan, yang menjadi inspirasi pendidikan di tanah Papua Barat, Dewan Guru SMA SMK Perwakilan Kabupaten di Provinsi Papua Barat. Hadirin yang kami hormati, mengawali kegiatan, mari kita ikut doa bersama yang akan disampaikan oleh Ibu Sinda Mandura. Bapak Ibu dengan hormat disilakan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur diberikan kepada Engkau Bapa dan Tuhan Yesus. Terima kasih dan alhamdulillah semua boleh ada di depan kami dalam keadaan terpaksa. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya bahwa itu semua karena kami tidak punya nasib dan kehidupan. Di pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur karena oleh kebaikan Tuhan saja kami semua Bapak Ibu boleh ada bersama dengan Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD Papua Barat, dan semua orang-orang pemimpin-pemimpinmu yang ada di negeri ini. Pertemuan kami di hari ini untuk menyampaikan aspirasi kami tentang tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami akan kami sampaikan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon hikmat dan wahyu dari Tuhan agar apa yang akan kami sampaikan adalah apa yang benar dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan. Secara khusus kami taruh Bapak Gubernur Papua Barat dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan wahyu agar semua yang menjadi keputusan kami, juga semua pemimpin yang boleh ada bersama-sama dengan kami taruh dalam tangan Tuhan. Biar apa yang benar, apa yang terbaiklah yang menjadi keputusan kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya, pertemuan kami taruh dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan tim PGRI. Untuk itu kami minta dengan hormat Ketua PGRI Provinsi Papua Barat dan Ketua-Ketua PGRI Kabupaten Kota untuk dapat mengambil tempat. Pada yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Barat, di mana penyampaian aspirasi guru SMA SMK biasa. Terdiri salam doa kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga segala aktivitas kita bisa dapat berjalan dengan baik. Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2020 bertempat di Aula SMA 1 Manokwari dengan dihadiri oleh Ketua MKKS SMA Provinsi Papua Barat, Ketua MKKS SMA dan SMK serta Kepala Sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Manokwari menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi di sekolah masing-masing. Hasil musyawarah kali ini juga merupakan aspirasi dari guru SMA SMK seluruh Papua Barat yang telah kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2020 dan mendapatkan respon positif. Adapun aspirasi kami sebagai berikut. 1. Tambahan perbaikan penghasilan TPP. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu guru sertifikasi Rp100.000, guru non sertifikasi guru sertifikasi Rp1.000.000, guru non sertifikasi Rp1.500.000. Terkait dengan poin 1 di atas, kami mohon agar besaran TPP baik guru sertifikasi, guru non sertifikasi, dan tenaga kependidikan disetarakan atau disesuaikan dengan pangkat
atau golongan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 60 Tahun 2018 berdasarkan jabatan fungsional tertentu. Bukan tenaga kependidikan SMA SMK. Poin 3, besaran tambahan penghasilan PNS Provinsi Papua Barat tahun 2018. Menurut pasal 12 poin 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 disebutkan bahwa guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau diploma 4, guru dan tenaga kependidikan, pegawai tata usaha mempunyai hak yang sama dengan ASN lainnya untuk mendapatkan TPP sesuai golongan. Mengapa guru dan tenaga kependidikan tata usaha yang sudah disertifikasi dengan golongan 3 dan golongan 4 hanya memperoleh TPP sebesar Rp1.000.000 dan guru yang belum sertifikasi memperoleh Rp1.500.000. Sementara staf struktural golongan 1 memperoleh Rp2.500.000. Jika alasannya guru sudah memperoleh tunjangan sertifikasi dan hanya diberi Rp1.000.000 saja, berikut kami sampaikan beberapa hal yang perlu dipahami. Pegawai tata usaha tidak memperoleh sertifikasi, memperoleh tunjangan yang sama dengan guru non sertifikasi, yaitu Rp1.500.000. Poin A. Sertifikasi guru sertifikasi dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2000. Seorang guru dinyatakan lulus sertifikasi jika memenuhi syarat yang ditetapkan secara ketat, yaitu dinyatakan lulus ujian negara dengan nilai minimal 80. Saat ini usaha untuk lulus sertifikasi guru sangat sulit. Bahkan ada yang ujian sampai 4 kali tidak lulus juga. Maka akan mengulang kembali sesuai dengan Permendikbud Nomor 40 Tahun 2007. Poin B. Kesejahteraan guru dijamin dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Nomor 30 Tahun 2018 dan diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tentang tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan bagi ASN guru dan ASN daerah. Poin C. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada pasal 58 poin 1 disebutkan bahwa pegawai ASN di daerah dapat diberikan tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan yang melekat pada dirinya. Poin D. Tunjangan sertifikasi yang diperoleh guru sertifikasi adalah 1 kali gaji pokok dipotong pajak sesuai golongan. Sementara TPP diberikan berdasarkan golongan yang berbeda. Apakah ini wajar? Poin E. Khusus guru belum sertifikasi yang diberi TPP Rp1.500.000. Apakah ini wajar bila dibandingkan dengan pegawai struktural jabatan staf golongan 1 yang dibayarkan Rp1.500.000? Jika dilihat dari golongan, guru belum sertifikasi rata-rata golongan 3. Apakah guru golongan 3 lebih rendah dibandingkan staf struktural golongan 1? Nomor 2. Pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019, pada lampiran 1 nomor 6 poin pembayaran, tunjangan profesi dilakukan setelah terbit SKPP. Pemerintah daerah wajib membayarkan setiap triwulan tunjangan profesi paling lama hari kerja. Seiring terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Nomor 3. Tunjangan fungsional guru non sertifikasi. Tunjangan fungsional guru non sertifikasi terhitung sejak bulan Januari sampai dengan November 2020 belum dibayarkan. Poin 4. UPTD, Unit Pelayanan Teknis Daerah. Berbagai kebutuhan administrasi guru di kabupaten atau kota sulit disampaikan ke Dinas Pendidikan karena tidak ada pejabat yang mengurus langsung kebutuhan guru. Untuk itu, mohon segera dibentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah di setiap kabupaten, kota, sehingga
administrasi guru tidak diurus sendiri oleh guru, antara lain kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengurusan penambahan atau pengurangan tanggungan ASN, pengurusan kartu istri atau suami, pengurusan BPJS, pengurusan pensiun, dan kebutuhan lain yang selama ini menjadi terkendala. Poin 5. Guru honor. Dimohon untuk mengangkat semua guru honor sebagai ASN atau P3K yang terlampir dalam SK Gubernur Papua Barat nomor 424/70/3/2020 tentang pemberian honorarium kepada tenaga guru honorer di Provinsi Papua Barat. Poin 6. Tunjangan khusus. Berdasarkan Permendikbud nomor 19 tahun 2019 tentang penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan bagi guru PNS pada pasal 8 disebutkan bahwa tunjangan khusus diberikan kepada guru pegawai negeri sipil daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus. Yang melakukan pemetaan terhadap daerah yang masuk kategori yang Permendikbud nomor 90 2020. Untuk itu kan guru belum menerima dan berada di sekolah wilayah khusus. Poin 7. Biaya operasional kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah sejak kewenangan SMA SMK dialihkan ke pemerintah provinsi, kami tidak mendapatkan biaya operasional kegiatan dan pada kesempatan ini kami dapat memfasilitasi satu kendaraan mobil dinas yang akan membantu kami dalam pelaksanaan tugas di sekolah. Selanjutnya terlampir data SK Gubernur Papua tentang tunjangan perbaikan penghasilan sebagai data pembanding. Dengan demikian maka kami mohon kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat untuk meninjau kembali kebijakan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi guru dan pegawai tata usaha, guru honor, tunjangan khusus guru yang berada di daerah khusus dan unit pelayanan teknis daerah. Demikian aspirasi kami, sampaikan dan gerak dapat diikuti atas perhatian dan kerjasamanya. Ucapkan terima kasih. Ketua dari Provinsi Papua Barat, Elimelek Wayoyi Esos. Pesan disampaikan kepada yang terhormat 1, Ketua DPD Provinsi Papua Barat di Manokwari, 2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari, 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari. Sekian pembacaan dari Provinsi Papua Barat. Dilanjutkan dengan penyerahan aspirasi dari PGRI Papua Barat. Terima kasih. Izin Bapak Ibu kami silakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama arahan Gubernur Provinsi Papua Barat. Pada Bapak dengan hormat disilakan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi untuk kita semua. Baik, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, yang Wakil Ketua DPRD Papua Barat, yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, dan juga yang saya hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Papua Barat, yang saya hormati Ketua-Ketua PGRI Papua Barat, dan para guru perwakilan
SMU, SMK, dan juga madrasah yang hadir, dan para media sekalian yang juga saya hormati. Mari ya, kita semua selalu menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat penyertaan perlindungan. Terima kasih banyak untuk PGRI, terima kasih banyak untuk guru-guru yang selama ini berdoa dan menopang kita dengan doa. Dan dari doa itu, puji Tuhan, sampai hari ini kita semua bisa sehat, bisa kuat, bekerja, dan mengabdi dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Baik, saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada PGRI, tapi juga kepada para guru ya, yang selama ini sudah bekerja dan sekalipun berangkat dengan sarana prasarana keterbatasan yang ada, tapi puji Tuhan ya, para guru sudah bekerja maksimal dan bisa mendidik anak-anak kita. Dengan demikian dari pendidikan ini ya sampai hari ini kita semua bisa jadi pejabat, ini kan tidak terlepaskan. Kita mengajar kita sehingga kita bisa tahu berhitung, membaca dan bisa menulis dan bisa menduduki jabatan-jabatan yang ada yang tidak terlepas dari peran daripada guru-guru. Kemudian juga terima kasih banyak untuk Ketua PGRI Bapak, ya beliau yang datang satu minggu lalu bertemu saya dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi harapan menyangkut hak daripada PGRI ataupun dari guru-guru, dan mereka beliau menyampaikan dan kita bisa sepakat waktu dan beliau yang tentukan waktu ini. Ya. Saya tanya, kira-kira waktu yang pas hari apa? Nah, beliau hitung-hitung itu apa penerbangan, terutama dari Bapak dan Kaimannya kan, ya tidak selalu ada penerbangan. Kalau Sorong Raya itu kan lancar juga, apalagi Manokwari dan sekitarnya semua lancar. Beliau yang tentukan Bapak bisanya untuk hari Jumat hari ini. Oke, kita sepakat bersama juga dengan DPR Pak Saleh Signon mewakili Bapak Ketua, karena hari itu beliau ada di Bapak dan di Bapak dan aspirasi yang sama yang disampaikan dari Bapak dan beliau juga sampaikan, dan makanya hari ini ya Pak Ketua DPR ada kegiatan di PJO, jadi belum sempat turun Pak Wakil Ketua 3 ya ada bersama kita. Ya, saya minta maaf aduh. Saya tidak lihat tadi tidak ada ya. Ya, yang saya hormati Bapak Ketua DPR, namanya Wakil Ketua 2 ya. Ya, cara semangat akhirnya lupa. Ya baik, terima kasih. Jadi saya selalu ya dalam arahan petunjuk baik di apel ataupun rapat-rapat koordinasi, terutama saya memberikan arahan petunjuk kepada semua pimpinan OPD di pemerintah provinsi Papua Barat. Saya selalu bilang, ya gubernur itu bicara satu kata, ya. Satu kata tapi dijabarkan oleh OPD terkait itu bisa 10 kata, bisa 1000 kata, bisa juga lebih gitu. Teknis itu kan ada di ya, OPD terkait. Kalau bicara pendidikan berarti ada berhubungan dengan dinas pendidikan gitu. Nah, jadi itu saudara selalu saya bicara di apel atau rapat. Gubernur ini kan semua pengambil kebijakan, pengambil keputusan. Nah, tapi teknis itu ada di OPD terkait. Taruhlah di dinas pendidikan yang bisa memberikan pertimbangan, masukan, saran, pendapat berdasarkan regulasi yang ada ataupun aturan yang ada atau kebijakan-kebijakan yang ada. Taruhlah ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, turun sampai peraturan gubernur dan lain-lain, peraturan daerah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ini ada turunan-turunan dari undang-undang ini, dan teknis itu ya, dinas pendidikan harus tahu itu, dan ya, tidak hanya provinsi saja, semua kabupaten kota juga gitu. Nah, gubernur kan tinggal mengambil keputusan saja. Sepanjang itu dijamin dengan aturan, tapi juga dijamin dengan kebijakan daerah atau ini berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ada, kita lakukan kan begitu. Tapi kalau kita tidak tahu ya itu. Tapi terima kasih banyak tadi dengan forum hari ini, tapi juga sebelumnya laporan yang tadi dilaporkan sudah disampaikan juga oleh perwakilan dari PGRI dan Bapak yang sudah disampaikan. Ya tadi menyangkut apa tunjangan sertifikasi, kemudian juga tunjangan perbaikan penghasilan,
Nah, kemudian juga ada tindakan khusus, ya, mungkin ada daerah khusus atau kabupaten-kabupaten khusus yang mungkin tergolong daerah-daerah tersulit ataupun terpencil. Nah, ini sepanjang ini semua dijamin aturan, kita lakukan, kan tidak soal gitu. Ya dong. Tapi kalau kita jalan di luar aturan kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin, nanti kan kita semua berurusan dengan penegak hukum itu. Tetap sepanjang itu diatur aturan, tadi sudah banyak yang dibacakan tadi ya, peraturan dari menteri turunan sampai ke Pergub dan lain-lain yang tadi kita sudah keluarkan, terutama untuk mengatur tindakan perbaikan penghasilan. Kalau tindakan perbaikan penghasilan itu kan kembali ke daerah, artinya ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Kita di Papua tidak sama dengan DKI. DKI itu kan mungkin PAD-nya itu kan besar, jadi kemungkinan dia lebih besar dari seluruh Indonesia gitu. Tapi harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan, dengan pemerataan ataupun ya eselon 4, kemudian juga berdasarkan hubungan biasa, misalnya ada yang tidak punya jabatan tetapi misalnya golongannya 3, nah ini kan ada itu sudah diatur dalam Pergub yang kita tinjau kembali. Kita akan tinjau kembali nanti sehingga kita bisa mengakomodir apa yang menjadi harapan daripada para guru tadi ataupun pegawai. Tentunya tadi kita akan lakukan itu. Untuk itu OPD terkait kita akan tidak lanjut pertemuan hari Senin ya. Hari Senin Gubernur, Dinas Pendidikan, Keuangan, Ketur, tim TPAD dan tim TPAD Provinsi Papua Barat ya. Nanti Pak Sekda semua akan dapatkan besok ya. Besok itu masih besok hari Senin ya. Hari Senin kita akan dapatkan sehingga apa yang disampaikan tadi kita lihat dari aturan yang ada, tapi juga lihat dari kebijakan yang ada, sehingga ya ini perlu ada keadilan gitu ya, ada keseimbangan. Tadi tunjangan perbaikan penghasilan tadi ya, di provinsi ini kan eselon 2 dapat, eselon 3 dapat, eselon 4 dapat, terus staf biasa bergolongan itu ada golongan 3, tapi ini tidak golongan 3 tidak sama dengan golongan 2 gitu. Jadi ada klarifikasi semua itu baik. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Papua Barat sudah jelas ya. Kita akan untuk SMO, SMK dan madrasah tadi ya yang sederajat itu sudah menjadi tugas atau kewenangan dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan tadi. Tapi apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota, kita akan memberikan arahan atau petunjuk ya para bupati wali kota untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi. Kemudian apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tentunya kita harus berbicara lagi ke pemerintah pusat gitu, sehingga kita harapkan ya apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi hak daripada para guru ini harus kita lakukan gitu. Kemudian juga ada yang menyangkut kebijakan daerah tadi, misalnya tindakan perbaikan penghasilan tadi kita kembali pada provinsi untuk hijau kembali dan kita atau sehingga ada keseimbangan semua gitu, sehingga tidak menimbulkan pada akhirnya membuat ASN terutama di jajaran guru ya, tidak melaksanakan tugas tanggung jawab yang baik karena ada hak-haknya yang tidak dipenuhi gitu ya. Ya jadi intinya gitu ya. Yang jelas apa yang disampaikan ini kami akan tindak lanjut, kita akan bahas di hari Senin ya di protokol. Ya artinya dijadwalkan besok hari Senin kan ada banyak kegiatan juga, tetapi agenda ini juga kita bahas dan kita bicarakan di provinsi. Nanti kita internal dulu kita bicarakan, baru nanti kita bicara dengan Bapak DPR. Pada akhirnya kita sampaikan ke DPR untuk mendapatkan dukungan juga. Gitu. Ya. Jadi tadi Bapak sampaikan tadi ya itu teknisnya kan ada di dinas gitu. Ya gubernur kan banyak yang kita pikir-pikir ada di kepala sampai mungkin di luar kepala juga ada gitu. Nah, tetapi teknisnya kan staf teknis yang harus tahu dan
bisa menyampaikan bahwa apa ini bisa kita semua dijamin ada petunjuk ini, ada kebijakan ini, kita lakukan kalau gitu ya. Terus saya apresiasi, terima kasih banyak untuk guru-guru, artinya bisa meminta waktu dan dengan hormat bisa datang dan menyampaikan. Ya, daripada yang kita tidak harapkan misalnya ada teriak-teriak, itu tidak boleh keadaannya demikian. Sepanjang kita tidak bisa selesaikan, kita tidak puasa ya kepada pemerintah atau kepada gubernur, oke, silakan. Tapi sepanjang masih bisa kita bicarakan, kita bisa selesaikan baik-baik. Ya, taruhlah kemarin yang honorer ya guru-guru honor itu memang berawal dari kita pertemuan di Sorong Selatan rapat kerja para bupati wali kota pada bulan April 2019 itu. Jadi dalam kesepakatan kita itu waktu itu memang terima kasih banyak untuk para bupati wali kota, mereka minta untuk Bapak honor itu bisa kasih kayak kita kabupaten kota yang kita tahu persis dalam penempatan guru-guru honorer sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap sekolah itu, sekalipun kewenangan di provinsi, tapi mereka rasa punya tanggung jawab juga bahwa mereka lebih tahu persis penempatan guru-guru honorer di semua sekolah-sekolah SMK ataupun madrasah itu. Jadi kita sepakat, oke, kalau begitu kabupaten akan mengakomodir. Dengan catatan kita konsultasikan dengan BPKP atau BPK gitu, sehingga kalau BPK menjamin ataupun bahwa kewenangan ini apakah bisa juga provinsi tapi di kabupaten bisa bayar honorer ataukah harus tetap provinsi gitu. Tapi terakhir ya dari itulah kita baku harap akhirnya kabupaten juga tidak programkan di 2020, provinsi juga tidak masukkan. Tapi ya begitu ya sekalipun kita ada COVID-19 yang datang kita revisi 50% dan belanja modal, tapi juga pengadaan barang jasa itu kita revisi semua untuk mendukung kegiatan dampak daripada COVID-19 baik kesehatan, jaringan pengaman sosial, tapi juga penguatan ekonomi. Di semua kita lakukan, tapi begitu kita masih punya dana masih cukup di perubahan, dan itu kita sudah bisa alokasikan 32 miliar untuk membayar honor-honor daripada yang mengajar di SMU, SMK dan juga di madrasah. Dan kemarin kita sudah bayar sampai dengan bulan September, tapi dana sudah ada. Kemarin DPR sudah setuju, sudah penetapan. Tinggal bulan Oktober, November, Desember, 3 bulan. Ya 3 bulan sebenarnya sudah, nanti mungkin kita kasih keluar di bulan Desember kan, terutama yang merayakan Natal itu kan bisa gunakan untuk kebutuhan Natal juga. Dan tahun depan jumlah ini kita akan alokasikan lagi untuk tahun depan, sehingga kita seperti tahun ini yang mereka setiap bulan bekerja tanpa honor, baru saja kita bayar bulan Oktober awal ya, jadi bayar. Untuk itu saya juga minta dukungan dari provinsi kabupaten, sekolah-sekolah ini yang honor kemarin, dan mereka yang berhak itu sudah terima atau belum gitu. Kita harapkan tidak ada pemotongan, semua bisa lancar gitu. Ada pemotongan tapi bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin juga ada juga mungkin sudah memberikan honor kepada mereka ketika honor ini keluar, mungkin juga langsung dikurangi ataupun dipotong ya, oke lah. Sampai itu bisa dijelaskan untuk mereka gitu. Ya baik, kemudian juga yang guru honor ya tadi disampaikan juga untuk kita harus bisa bicara atau berjuang untuk mereka juga bisa diangkat untuk bisa menjadi ASN gitu ya. Kemarin saya pengalaman lulus ya 1283 di profesi dan puji Tuhan ya, mereka sudah pemberkasan dan sebentar lagi didiknya sudah keluar. Ada juga yang P3K yang dari 1283 itu 771 itu mereka ikut tes ASN, tapi itu formalitas saja karena mereka sudah mengabdi gitu. Kemudian juga sisanya sekitar 512 itu yang
Karena tiga kali juga sudah ada impres para presiden sudah turun dan juga. Ya, jadi ini, ya mungkin bukan kita berdoa dan ini perlu kita punya data dengan untuk itu di Papua Barat ini ya perlu kita berjuang ya tentunya ya kita di daerah harus berjuang ya kita harus usul dulu nanti Suwaria dan kita itu kan Jakarta tapi jangan sampai kita provinsi yang diam tidak lanjut harus kita berusaha. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita berjuang nanti Jakarta yang wilayah tidak ya oke lah tapi kita berdoa pasti ya saya punya iman sepanjang mereka sudah mengambil Jakarta pasti mengambil ya mungkin ini ya tadi ada tunjangan tadi ada tiga tadi ya fasilitas dulu dengan juga perbaikan penghasilan kemudian ada tunjangan khusus kemudian hal berikut tadi honorer yang di pendidikan ini kita bicara lanjut kita usul ke pusat harapkan mereka juga bisa diangkat ya ini saya selalu yakin imani bahwa sepanjang kita berdoa dan Tuhan campur tangan Tuhan pasti akan jawab kita berdoa ya mungkin saja yang perlu saya sampaikan. Oh ya, calon dinas ya, calon dinas akan kaji sehingga kita bisa menentukan daerah. Oh sudah, ya juga sudah ada berarti kita tinggal tindak lanjut dan pelantikan ya. Oke, ya kita lantik di dua titik kan, Sorong Raya dan Manuka Raya plus Papak dan Kaimana begitu. Jadi saat ini sudah terjawab ya. Ya, tunjangan perbaikan penghasilan itu kembali pada gubernur saja. Nanti kita akan bicara. Cuma yang lain tadi misalnya berhubungan dengan pusat ya kita bicara dengan pusat. Ya baik, akhirnya saja terakhir nih ya namanya Ketua Satgas COVID-19 ini selalu dalam berbagai kesempatan saya ingatkan kepada kita semua tapi juga ajak kita semua. Mari ya, kita selalu tetap terapkan protokol kesehatan supaya kita semua bisa sehat. Mari kita terapkan ya, pakai masker, ya, cuci tangan, menjaga jarak. Tapi juga kita punya iman ya. Kita tetap berdoa, kita campur tangan Tuhan. Tuhan jaga kita, lindungi kita. Tapi juga dari doa itu Tuhan dengar jawab dan pasien-pasien yang positif yang ada di rumah sakit ini ya, Tuhan bisa pakai tangan-tangan para dokter, para medis, para perawat untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan, pengobatan dan mereka juga bisa disembuhkan ya. Nah, jadi tadi itu iman, terus aman ya, ada iman ada aman. Aman ya tadi itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya, itu supaya kita aman. Nah, terus yang berikut adalah imun ya. Imun ini daya tahan kita, daya tahan tubuh kita. Nah, tentunya kita makan makanan yang bergizi dan berimbang. Kita juga rajin olahraga. Dan kita juga istirahat yang baik. Dan rutin periksa kesehatan supaya tadi iman, aman dan imun kita jaga. Ya, baik. Terima kasih. Ini kemudian hal berikut ada pilkada. Ya, saya harapkan ASN semua netral ya. Kita harus netral. Jangan ada yang jadi ketua tim sukses dan lain-lain. Ya, ini ada di 9 kabupaten, terutama Papua, Kaimana, Pondama, Bintuni, Maluku Selatan, Pegunungan Alfa, Manokwari, Raja Ampat, Sorong Selatan. Yang ada 9 ya. Ada 3 yang lawan kota kosong, Vega, Mansel, dan Raja Ampat. Ya. Nah, begitu mari saja kita semua sebagai ASN, mari kita netral. Kemudian kita juga sudah deklarasi ya, deklarasi pilkada. Deklarasi itu sudah kita deklarasi bersama dengan Pak Kapolda, Gubernur, Pak Panglima,
kemudian juga KPU, ya, Bawaslu, kemudian juga partai-partai ya, pengusung ataupun partai-partai pendukung, tapi juga dengan calon-calon kepala daerah, wakil kepala daerah, kita semua sudah punya deklarasi untuk deklarasi sehat, ya, deklarasi aman, damai, langsung, umum, bebas, rahasia, itu kita sudah deklarasikan ya. Begitu mari saja kita semua sebagai warga negara yang baik, mari kita gunakan hak pilih ya, pada tanggal 9 Desember 2020 kita datang ke sebelum ya, berdoa, kita berteduh, pasti yang kita coblos itu ada terus itu tidak salah, sudah pas tepat. Salah satunya juga memperhatikan aspirasi daripada ataupun harapan ataupun hak-hak daripada guru ya. Baik, terima kasih. Nanti kita rapat hari Senin, saya akan kasih informasi. Ya, Bapak Ketua PGM Provinsi luar biasa ya. Beliau tua tapi semangat, tekad, komitmennya itu bagaikan milenial, pucuk, ABG. Dan selalu beliau kontak terus. Bapak ini ada guru-guru, ada sampaikan ini, beliau sampaikan termasuk hari ini pertemuan pun Bapak lewat ini PGM Provinsi. Mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu. Tadi saya minta beliau dulu karena beliau belum sehat baik jadi saya kasih tahu ke beliau ya, ke depan dulu yang lain semua wakil yang mudah-mudahan wakil untuk menyampaikan aspirasi atau bukan aspirasi hak ya daripada guru gitu. Yo baik, jadi Bapak ada lanjut lagi kerja lagi ya. Sementara tadi itu buka RTW Provinsi Papua 2021 sampai 2023 tahun. Baik, terima kasih. Ya, yang saya bisa sampaikan. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat yang hari ini sudah menyejukkan hati kita, walaupun perjalanan kita lumayan, tetapi mendengarkan ketika beliau berbicara, hati kita menjadi adem. Harapan kita bahwa ini dapat terrealisasi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, audiens kita dengan Bapak Gubernur telah selesai di kesempatan yang berbahagia ini, dan nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi kita dengan Bapak kita sendiri, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Ya, yang depan waktu belakang semuanya. Ya. Salam corona. Salam corona semuanya. Ya. Oke, semuanya mengangkat kamera. Halo Bu Sisil. Bagaimana Bu Chandra? Ya, tadi saya dengar MC menyatakan bakal ada lanjutan dengan Pak Kadis, itu gimana? Ibu dengan Soalnya kaitan dengan PPP sepertinya. ini lagi sibuk. Pak Alexiusnya bisa kasih ini nggak ya report? Iya, soalnya Bapak Ibu guru yang ada di situ yang akan informasi selanjutnya. Lagi sibuk foto-foto. saya coba telepon teman-teman salah satu. Maunya kita ya jangan janji-janji kosong saja.
Itu yang kita khawatirkan. Harus dikawal terus memang Bu, harus dikawal terus. Betulnya kalau bisa dilanjut dengan Pak Kadis lebih baik. Apakah setelah Jumatan misalnya? Ini sudah terlambat jauh sekali. Ya, jadi dipastikan kapan biar kita pantau terus, kapan nanti kita live-kan terus gitu loh. Supaya semuanya bisa. Yang tadi teman-teman yang tulis di kolom chat bisa dimasukkan, bisa ditambahkan. Iya, di banyak surat-surat itu. kita belum Ya, akomodir. terima kasih. Oke. Pak Alexius. Halo. Ya, halo gimana? Pak. Halo, ya. Oh ya. Mungkin bisa diinformasikan kepada kita semua Pak, agenda selanjutnya gimana? Ya, agenda selanjutnya Diskusi dengan kepala dinas. Oke, berarti sekarang ini atau setelah Jumatan? agenda selanjutnya itu nanti rencana hari Senin nanti gubernur bersama stakeholdernya nanti akan adakan rapat. Jadi nanti kita dengar saja apa keputusan dari hasil rapat itu. Pada saat rapat apakah tidak ada utusan dari kita? Nah itu khusus. Harusnya ada Pak, harus ada dong supaya bisa dikawal gitu. Yang jelas kan apa surat apa keputusan yang sudah diusulkan oleh PGRI itu sudah diserahkan ke gubernur, tembusannya juga ke ketua DPR sekaligus untuk kepala dinas. Jadi dari hasil dari surat itu mereka rencana gubernur bersama stakeholdernya itu mengadakan rapat. Jadi kita nanti diminta untuk menunggu saja hasil dari ini nanti akan dikabarkan. Seperti itu. Jadi untuk hari ini tidak ada agenda lain, itu Pak? Nanti setelah ini akan ada diskusi dengan kepala dinas rencananya. Karena Pak Gubernur ada beberapa agenda penting yang hari ini harus beliau jalankan karena ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Setelah ini maksudnya waktu sekarang atau jam berapa? Sekarang, nanti setelah ini rencananya akan ada diskusi dengan kepala dinas. Mungkin ada ini ya. Ya karena ini kan udah mau Jumatan Pak, jadi. Oh gitu. Oh ya. Nanti kita lihat, saya juga dengar informasi. Kami menunggu ya Pak ya, menunggu apakah. Ya. Iya, kalau memang nanti setelah Jumat kita buka room kembali supaya teman-teman yang Muslim bisa sholat Jumat dulu. Siap. Saya belum tutup room, kita menunggu informasi ya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih.